Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Kamu misalnya udah apply nih ke puluhan kerjaan secara remote ya. Mungkin di websitenya Pert kamu udah coba gitu kan. Dan beberapa nih udah mulai kasih kabar nih, kasih update gitu ya. Dan akhirnya boom, email itu datang ya. Yang tulisannya, "Congratulations, you've been shortlisted for an interview." Tuh, katanya gitu tuh. Pastinya kamu senang dong, tapi mungkin kamu juga panik ya. Waduh, nih gue siap nggak ya? Kayak gitu kan. Apalagi kalau interviewnya pakai bahasa Inggris, terus sistemnya juga one way interview yang pernah saya bikin videonya ya, kamu silahkan tonton. Dan gak ada orang yang beneran yang bisa diajak secara diskusi gitu ya untuk ngobrol. Nah, di tengah kebingungan itu ternyata kamu nemu platform latihan interview yang kasih feedback secara otomatis. Katanya sih pakai AI juga nih, bisa bantu kamu ngomong untuk lebih rapi, kasih saran buat kamu untuk struktur jawabannya kayak gimana, bahkan bisa menilai ekspresi dari wajah dan juga nada suara kamu. Tapi pertanyaannya, emang worth it ya? Apakah platform kayak gini beneran bisa ngebantu atau cuma gimmick aja? Nah, sekarang saya mau jelasin dulu apa itu platform latihan interview dengan feedback otomatis. Platform ini pada dasarnya adalah simulator ya untuk wawancara kerja, di mana kamu bisa melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, latihan jawab pertanyaan umum kayak tell me about yourself atau why should we hire you, yang kayak gitu-gitu. Terus juga direkam via webcam atau audio, dan juga kamu bisa dapat analisis secara otomatis dari AI-nya tentang cara kamu ngomong, isi jawabannya, ekspresi wajah kamu kayak gimana, nada suara kamu juga, bahkan kecepatan bicaranya pun bisa dinilai sama mereka. Nah, ini beberapa contoh platform yang terkenal ya. Ada Interview Warm Up by Google, terus juga ada Huru.ai, ada juga Vimmock, ada juga Big Interview, dan juga ada Pramp ya, atau mungkin Pram bacanya ya. Dari kesemua platform itu apa aja sih sebenarnya manfaatnya ya? Yang pertama, kamu bisa latihan sendiri kapan aja, tanpa harus nunggu mentor atau nunggu HR atau nunggu teman kamu yang bisa bantuin kamu. Dan kamu juga bisa buka laptop dan langsung simulasi wawancara. Cocok banget buat kamu yang punya jadwal yang padat atau gampang gugup di depan orang ya. Yang kedua, kamu jadi terbiasa untuk ngomong di depan kamera, karena banyak perusahaan tech atau startup sekarang itu udah pakai one way interview. Jadi kamu wajib nyaman ngomong langsung ke kamera tanpa ada interviewer. Yang ketiga, feedback otomatis yang lumayan detail. Platform ini bisa kasih insight kayak kamu ngomongnya terlalu cepat misalnya, atau terlalu banyak filler word ya, kayak atau like atau such kayak gitu-gitu, atau struktur jawabanmu yang lemah atau terlalu melenceng mungkin ya, nggak sesuai konteksnya, atau bahkan ada yang bisa nilai grammar kamu dan confidence level kamu berdasarkan nada suara. Yang keempat, kamu bisa lacak progresnya. Jadi beberapa platform nyimpen histori latihan kamu, jadi kamu bisa lihat perkembangan minggu ini dibanding minggu lalu, atau minggu depan nanti harus kayak gimana, itu udah rapi atau belum. Oke, terus siapa yang cocok pakai platform ini? Yang pertama, pemula yang belum pernah interview pakai bahasa Inggris. Kalau kamu masih gugup, nggak percaya diri, atau ngerasa ngomong kamu tuh berantakan pakai bahasa Inggris, latihan ini sebenarnya bisa ngebantu banget ya. Terus juga kandidat yang mungkin ngincer perusahaan di luar negeri, startup US atau Eropa, atau perusahaan-perusahaan luar negeri yang disediakan oleh Pert, itu juga sering banget ya pakai sistem interview otomatis. Jadi kalau kamu udah pernah simulasi, pas hari H kamu udah nggak kaget lagi. Terus juga mungkin platform ini cocok untuk orang-orang yang pengen improve komunikasi dengan cara yang instan, karena feedbacknya itu cepat dan langsung ya, dan kamu bisa latihan terus bahkan sampai dapat jawaban yang enak dan profesional. Nah, tapi dari semua itu, apakah selalu efektif ya untuk menggunakan platform ini? Ini adalah bagian yang penting sebenarnya buat kamu pikirin sebelum kamu memutuskan untuk pakai platform ini. Oke, saya mau share beberapa hal ya. Yang pertama, kalau kamu latihan doang tapi nggak apply, ini ya nggak ada gunanya sebenarnya, nggak efektif platform ini ya. Latihan sebanyak apapun nggak akan ada artinya kalau kamu nggak ambil tindakan nyata. Banyak orang yang kejebak di fase siap-siap terus gitu ya, sampai akhirnya nggak pernah kirim lamaran atau nggak pernah nge-apply gitu. Jadi latihan itu penting, tapi jangan kelamaan di zona nyaman latihan kayak gini ya. Yang kedua, platform ini nggak akan efektif kalau misalnya pertanyaannya terlalu umum dan nggak spesifik ya. Banyak sebenarnya platform yang masih kasih pertanyaan standar. Nggak semua role bisa dilatih cuma dengan tell me about yourself. Kalau misalnya kamu apply jadi UI UX designer, atau copywriter, atau data analis, kamu tetap perlu riset sendiri tentang pertanyaan technical atau role based questionnya itu seperti apa. Platform latihan ini belum tentu bisa bantu sedalam itu ya. Jadi kamu harus belajar sendiri juga. Yang ketiga, platform ini nggak akan efektif kalau misalnya kamu butuh insight dari manusia ya. AI pastinya emang canggih ya, tapi tetap ada keterbatasan. Kadang AI bilang jawaban kamu kurang fokus padahal kamu lagi storytelling dengan konteks yang kuat. Atau sebaliknya, AI bilang jawaban kamu udah bagus tapi sebenarnya terlalu umum dan nggak menjual. Makanya sesekali menurut saya kamu harus tetap bisa latihan bareng mentor atau coach atau teman yang bisa sparring gitu ya, bisa ngasih feedback dari sudut pandang manusia gitu. Nah, yang keempat, platform ini nggak akan efektif kalau kamu udah advance tapi nggak dapet tantangan baru. Kalau misalnya
misalnya kamu udah pernah interview berkali-kali dan paham dasarnya STAR method ya, yang sering saya bilang ya. Jadi STAR itu situation, task, action, result ya. Platform ini mungkin cuma kasih insight yang itu-itu aja. Yang kamu butuhin sekarang adalah gimana caranya bikin jawaban yang lebih powerful, terus juga gimana kasih angka spesifik, hasil yang konkret gitu ya, atau gimana framing cerita supaya nyambung ke posisi yang dilamar. Dan sayangnya hal-hal kayak gitu nggak bisa di cover sama AI 100% ya. Oke, kesimpulannya platform latihan interview dengan feedback otomatis ini bisa sangat worth it buat kamu yang masih pemula, kemudian masih gugup dan nggak tahu cara ngomong yang terstruktur itu seperti apa dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga mau masuk ke dunia kerja secara remote terutama di perusahaan luar negeri. Tapi jangan jadikan platform ini sebagai satu-satunya cara untuk latihan ya. Gunakan sebagai pelengkap aja, bukan sebagai pengganti total gitu ya. Karena pada akhirnya feedback terbaik itu bisa datang dari pengalaman nyata, interview asli, dan juga diskusi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Ya, gimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba platform-platform ini? Mungkin kamu yang masih pemula ya. Coba deh share pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote yang mana company-nya ada di US, di Europe, dan bahkan di Australia. Di-apply sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu, dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan secara remote di Paired ya. Cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.